Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ardiani, Prodi PGMI semester 4 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, untuk pengumpulan data dan instrumen harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Teknik pengumpulan data berisi cara-cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Misalnya waktu yang digunakan, jenis atau bentuk dan jumlahnya, sampelnya. Contoh dalam teknik pengumpulan data adalah tes, maka deskripsinya ditulis tentang bentuk esai dengan jumlah 5 soal. Instrumen berisi tentang bobot atau skor dari alat yang digunakan dan kisi-kisi soal. Instrumen yang akan ditulis harus sesuai dengan indikator yang terdapat pada kisi-kisi yang telah disusun. Indikator dapat ditentukan dari kajian teori dan RPP tergantung jenis instrumen yang digunakan. Jenis-jenis pengumpulan data dan instrumen. Jenisnya ada angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Di sini angket ada dua, yaitu angket tertutup dan terbuka. Sumber datanya sampel. Di sini ada wawancara, instrumennya pedoman wawancara, sumber datanya sampel. Observasi, instrumennya lembar observasi, sumber datanya sampel benda. Tes, ada tes esai dan choice, sumber datanya sampel. Dokumentasi, instrumennya dokumen, sumber data, catatan resmi, dokumen, dan nilai. Angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Kisi-kisi angket, variabel kepuasan pasien, indikator kehandalan, kecepat tanggap, jaminan, dan empati. Deskriptornya ada kemampuan diri, berpengalaman, cepat ambil alih, berlaku sigap, optimis, tanggung jawab, menghargai orang lain, hati nurani. Di sini ada butir-butirnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh angket, di sini ada angket tertutup. Berilah tanda centang pada kolom yang dipilih, jawaban satu saja. Kemauan bidan untuk memberikan layanan kebidanan. Di sini kita bisa milih satu aja, kita centang satu, misalnya baik kita centang di baik, cukup baik, atau kurang baik. Tapi di sini kita pilih satu. Yang kedua, bidan selalu ada pada saat jam kerja puskesmas setiap hari kerja. Yang ketiga, ketepatan diagnosa penyakit yang dilakukan oleh bidan. Di sini ada contoh angket terbuka. Jawablah angket di bawah ini dengan jawaban sebenarnya. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang tanggung jawab bidan? 2. Apakah bidan di desa memiliki kesigapan yang optimis? 3. Apakah bidan di desa termasuk bidan yang berpengalaman? Jadi di sini kita jawab sesuai dengan jawaban kita. Jawabannya itu tidak tersedia, jadi kita jawab dengan jawaban kita. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut dengan interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan interview. Kisi-kisi wawancara, variabel di rumah saja, indikator, kemanfaatan, motivasi, deskriptor, keuntungan, kendala, banyak waktu bersama keluarga, lebih aman. Sini ada nomor butir juga.
Terus di sini ada contoh wawancara. Ini ada wawancara dan ini ada narasumber. Narasumber orang yang kita mintai pendapatnya ataupun jawaban. 1. Bisakah Bapak sebutkan apa saja manfaat dari berlakunya di rumah saja? Jadi di sini narasumber bisa menjawabnya. 2. Bisakah Bapak jelaskan apa yang Bapak rasakan saat di rumah saja? 3. Menurut Anda, apakah ada dampak dari diberlakukannya di rumah saja? Yang ketiga ada lembar observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam penggunaan teknik observasi, yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Kisi-kisi observasi. Di sini ada variabel kemampuan siswa dalam memahami materi. A. Mengamati. B. Menanyakan. Kemampuan siswa memahami materi IPS. Kemampuan anak mengkaitkan belajar di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada nomor butir. Contoh soal observasi. Di sini, berikan tanda checklist pada kolom 1, 2, 3, dan 4 dengan pengamatan Anda. Jadi jawabannya di sini kolomnya. Kalau 1 berarti kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 baik sekali. Sini 1, apakah anak aktif dalam pelajaran? Jadi di sini kita bisa menilai apakah dia aktif, kurang aktif, ataupun cukup. Aktif dalam menjawab pertanyaan guru, dapat menjawab soal yang diberikan guru dengan benar, dapat memahami materi yang diberikan guru terhadap materi IPS. Jadi di sini jawabannya kita nilai nanti banyak yang aktif, banyak yang baik, baik sekali atau kurang. Jadi di sini nanti kita bisa ambil kesimpulannya. Terus ada tes hasil belajar. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Di sini ada kisi-kisi tes hasil belajar. Yang pertama ada keterampilan menjawab soal. Yang kedua, mengidentifikasi soal. Yang ketiga, menjawab soal. Indikator soal ada menyajikan soal berupa soal cerita, esai, maupun choice. Terus ada menjawab soal dengan jawaban yang logis. Sini ada nomor soal, dan sini ada aspek berpikir C2, C3, C4. Jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes itu ada tes kepribadian, mengungkapkan kepribadian seorang. Yang kedua ada tes mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Yang ketiga ada tes hasil belajar mengukur pencapaian seseorang. Di tes hasil belajar ini contohnya kita tuh mau tahu sampai mana dia memahaminya, menguasai materinya. Kalau bakat tadi kita mau tahu bakat dia tuh apa. Kalau kepribadian tuh kita mau tahu tentang diri dia. Terus di sini ada contoh soal tes hasil belajar. Yang pertama ada, siapa nabi yang harus dianut oleh kita? Yang kedua, siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada nabi siapa? Jadi di sini kita bisa menjawab sesuai dengan kemampuan kita dan pemahaman kita. Di soal-soal dalam pengumpulan data ini tadi, soalnya cukup singkat aja dia, cukup soal yang mudah dipahami. Jadi sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.